Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Jurnal Sagara. Cerita ini ditulis oleh Erza Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jurnal Sagara. Gelap. Itulah malam. Bulan menjadi utusan langit untuk menyingkirkan cahaya dari muka bumi. Orang-orang bilang maghrib adalah waktu pergantian alam, di mana alam gaib memulai aktivitasnya. Mungkin menurut sebagian orang itu adalah hal yang tidak terlalu penting, mengingat orang-orang tersebut tidak bisa melihat mereka. Berbeda dengan orang yang sedang duduk di dekat sumur tua di tengah hutan itu. Kini ia sedang duduk sambil menangis. Anak itu berada di tengah hutan karena sedang bermain petak umpet dengan saudaranya. "Ayo pulang." Seorang anak lainnya datang menjemput bocah yang sedang menangis itu. Mereka adalah kakak beradik, Alan dan Enrico. "Aku takut, Kak." Memang sejak kecil ia mampu melihat mereka yang tidak kasat mata. Ketika pergantian sore ke malam, Enrico selalu ketakutan. Tak jarang ia menangis. "Gak usah dilihat, kalau kamu lihat, sini naik." Alan berjongkok untuk menggendong adiknya seperti biasa. Naik ke pundak Alan yang berbeda 2 tahun di atasnya. Sambil menggendong adiknya, Alan segera berjalan menuju rumah, mengingat hari mulai redup. Ketika melewati sebuah jembatan, Anne mensengkeram pundak Al. "Tutup matanya, jangan takut." Alan menyadari ketakutan adiknya. Tepat di sebelah Alan ada seorang wanita berwajah hancur yang mengikuti mereka berdua. Al tidak bisa melihat wanita itu seperti Anne, makanya ia berjalan santai sambil terus melangkah. Enrico hanya bisa pasrah dan berdoa agar mereka cepat sampai di rumah. 200 meter berjalan, akhirnya mereka berdua tiba di pinggir hutan. Terlihat rumah kabin tak jauh di depan. Begitu pintu rumah terbuka dan kedua anak itu masuk ke dalam, Mira langsung berdiri dari kursi dengan tangan menyilang di dada. Ekspresinya terlihat kurang ramah untuk anak-anak. "Main terus, kalian pikir ini jam berapa? Udah dibilang kalau main jangan sampai maghrib, masih aja nggak ngerti." Alan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mencoba tersenyum untuk mencairkan suasana. Enrico hanya menunduk, tidak berani menatap mata gusar ibunya. "Mir, jangan terlalu keras sama mereka. Alan dan Enrico kan masih anak-anak." Mira menghela napas panjang lalu menoleh ke arah Arif yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan. Tatapannya kembali mengarah pada kedua anaknya lagi, tapi kali ini agak melunak. "Mandi dulu sana, terus sholat dan makan." Al dan En pun pergi dengan jurus 1000 langkah menuju kamar mandi. Mereka sangat takut pada murka ibunya. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, Alan dan Enrico menunaikan sholat. Usai beribadah, mereka langsung menuju meja makan. Tempat hidangan malam sudah tersaji. Waktu sudah merambat ke larut. Alan lebih dulu terlelap sementara Enrico masih terjaga. Lampu kamar sudah mati. Dari balik jendela, pandangan Enrico terpaku pada wanita yang mengikutinya sejak di jembatan tadi. Dari senja, makhluk itu berdiri di luar menatap masuk di balik kaca. Sosoknya membuat bulu kuduk Enrico berdiri. Ia memalingkan wajah tapi tubuhnya membeku. Malam itu Enrico tidak bisa tidur. Saking tidak bisa tidur karena diselimuti rasa takutnya, Enrico akhirnya bangkit dari tempat tidur dan berjalan cepat menuju kamar ibunya.
Dengan napas memburu dan mata berkaca-kaca, ia mengguncang bahu Mira yang setengah tertidur. Lalu berbisik dengan suara gemetar bahwa ada yang mengintip dari luar jendela kamarnya. Mira bangun meskipun ia telah menabur garam murni di pinggiran rumah untuk menangkal makhluk-makhluk tersebut masuk ke dalam rumah. Tetap saja fakta bahwa anaknya Enrico sedang ketakutan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mira berjalan keluar membawa sebuah besi batangan. Mau kemana? Sebentar, ada yang ganggu Enrico, jawab Mira sambil membuka pintu rumah dan berjalan ke halaman samping. Arif sudah akrab dengan hal-hal mistis yang menikahi Mira yang notabene wanita indigo. Mira bisa melihat dan merasakan hal gaib di sekitarnya. Selain itu, Mira juga memanfaatkan kemampuannya untuk membantu orang-orang yang mengalami gangguan mistis. Tak sedikit dari mereka yang mengincar Mira. Oleh karena itu, Mira menangkal kehadiran mereka dengan beberapa cara. Salah satunya menabur garam kasar di sekitar rumah. Garam kasar yang digunakan Mira berasal dari laut, dipercaya mengandung energi alam yang kuat. Air laut mengandung mineral dan memiliki sifat konduktif yang tinggi, mampu mempengaruhi medan elektromagnetik di sekitarnya. Ketika air laut menguap dan menjadi garam, energi tersebut masih tersimpan di dalam kristalnya. Gelombang elektromagnetik dipercaya menjadi salah satu bentuk eksistensi makhluk halus. Dan garam laut dengan konduktivitas alaminya diyakini dapat mengacaukan atau mengganggu stabilitas gelombang itu. Itulah sebabnya banyak budaya yang meyakini garam laut sebagai penghalau energi negatif atau entitas spiritual. Makhluk tak kasat mata tidak memiliki jasad dan fisik, sehingga terbebas dari ikatan molekul dan atom. Karena itulah mereka tidak bisa dilihat oleh manusia secara langsung. Akan tetapi, makhluk gaib memiliki keterikatan dengan gelombang energi sehingga tidak sedikit alat pendeteksi radar mampu melacak keberadaan mereka. Mau apa? Ucap Mira ketus pada sosok yang berdiri di depan jendela kamar anaknya. Sosok itu menoleh tanpa menggerakkan tubuhnya. Hanya kepalanya saja yang memutar. Ia menyeringai sambil menunjuk ke arah kamar. Ini bukan kali pertama Enrico diikuti oleh mereka, dan Mira selalu mampu mengusir makhluk-makhluk yang mengganggu anak-anaknya. Kini Mira berjalan ke arah sosok tersebut. Pergi atau aku hajar. Ia menggenggam besi di tangannya dengan sangat erat. Wanita itu malah cekikikan seolah sedang meledek. Mendengar tawanya, Mira agak merinding. Tetapi dengan cepat ia langsung memukul makhluk tersebut hingga sosoknya menghilang menjadi kepulan asap hitam. Mira menghela napas dan berjalan kembali ke dalam rumah. Ia menggandeng Enrico yang masih ketakutan, lalu mengantarnya kembali ke kamar. Setelah memastikan anaknya tenang dan bisa tidur, Mira beranjak ke kamarnya sendiri. Ia merebahkan tubuh di kasur dan mencoba memejamkan mata, berharap malam segera berlalu. Ketika hening menjadi kuasa di tengah kehampaan malam, Mira terbangun dari tidurnya. Ia menatap jam dinding, rupanya sudah masuk tengah malam. Samar-samar ia mendengar suara langkah di teras rumah yang berlantaikan kayu. Ia bangun dan berjalan ke ruang tamu untuk mengintip siapa yang berjalan di teras rumahnya. Namun baru saja melangkah keluar dari kamar dan menyalakan lampu, Mira terbelalak mendapati garam yang ia tabur di sekeliling bagian dalam rumah kini berwarna hitam pekat. Melihat itu, sontak ia segera berlari ke kamar anak-anaknya sambil memanggil suaminya, "Arif!" Ketika Mira membuka kamar putranya, ia melihat Enrico sedang berdiri membelakanginya. Anak itu sedang menatap keluar jendela sementara Al masih tertidur pulas. Enyang sadar bahwa Mira datang segera menoleh dengan wajah pucat ketakutan. "Ibu, ada manusia kepala kambing." Mendengar ucapan anak itu, Mira langsung berlari menutup mata En, lalu menutup gorden jendela yang terbuka lebar. "Ada apa sayang? Bawa anak-anak pergi dari rumah," seru Mira dengan wajah tak kalah pucat dari Enrico. Tanpa banyak tanya, Arif langsung menarik tangan Enrico dan menggendong Al dengan sigap. Mira menyemprotkan parfum beraroma bawang putih ke mereka bertiga untuk menyamarkan aroma tubuh mereka.
Harapannya makhluk yang sedang memburu mereka tidak bisa melacak jejak lewat bau. Mira mencium kening anak-anaknya, bawa mereka ke rumah ibu. Arif mengangguk dan segera pergi meninggalkan Mira lewat pintu belakang. Pergerakan Arif agak lambat mengingat dirinya menanggung berat dua manusia kecil. Ia berhenti di pinggir jalan dan memberhentikan sebuah mobil taksi yang saat itu kebetulan lewat. "Pak, tolong antar anak-anak saya ke alamat ini." Ia memberikan secari kertas pada sopir taksi itu dan memberikan sejumlah uang yang lebih dari tarif normalnya. Alia masih setengah sadar masuk ke dalam mobil bersama dengan Anne yang terus menatap ke dalam hutan, mungkin karena takut. Bocah itu tidak mampu berkata-kata. Arif menunduk dan mengusap kepala Enrico yang duduk di kursi tengah mobil. "Kalian tinggal dulu di rumah nenek ya, nanti ayah dan ibu nyusul," ucap Arif pada Enrico, dibalas anggukan kepala oleh bocah itu. Ia mengecup kening Al dan Anne lalu menutup pintu mobil. Arif berjalan kembali masuk ke dalam hutan untuk menjemput Mira, sementara supir taksi itu melanjutkan perjalanan ke alamat yang sudah diarahkan. Sejak malam itu, Alan dan Enrico tidak pernah melihat kedua orang tua mereka lagi. Kakak beradik itu hidup bersama nenek mereka di kota. Berita mengatakan bahwa Mira dan Arif terbunuh oleh hewan buas yang kebetulan berkeliaran di sekitar rumah mereka. Namun sampai saat ini jasad mereka tidak pernah ditemukan. 8 tahun berlalu. Enrico, panggil Alan sambil mengguncang-guncang tubuh adiknya. Anne terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Sudah beberapa waktu belakangan ini ia selalu memimpikan ibunya. Mira seakan mengatakan sesuatu padanya, tetapi tak jelas pesan apa yang hendak disampaikan oleh Mira. Dalam mimpi itu sosok Mira tampak berdiri di tengah lingkaran api, tubuhnya terikat di atas sebuah altar batu tua. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok bertopeng kambing, entah manusia atau bukan, yang jelas mereka menyeramkan. Mira tampak berusaha memperingati sesuatu, mulutnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Mimpi buruk lagi. Anne hanya mengangguk masih dengan napas terengah-engah. "Ya udah, sekarang tidur lagi, Gi." Alan kembali merebahkan diri sambil menutup diri dengan selimut miliknya. Perlahan matanya terpejam kembali. Kini mereka berdua bukan lagi bocah ingusan. Al sudah hampir menginjak usia 17. Sekarang ia duduk di kelas 3 SMA, sementara Anne duduk di kelas 1 SMA. Mimpi buruk itu ulah setan, tutur Anne memecah keheningan mendengar pernyataan Enrico. Alan membuka matanya kembali. "Setan itu gak ada, kita udah bukan anak-anak lagi, Anne." Ya, Alan tumbuh menjadi orang yang skeptis dan realistis. Ia tak percaya akan adanya eksistensi mereka yang tidak terlihat. Enrico pun paham ia tidak bisa memaksa Alan untuk selalu percaya padanya yang mampu melihat hal-hal mistis. Mereka itu ibarat air dan api. Kini Enrico kembali berbaring dan menyelimuti diri dengan selimut miliknya. Ia memaksa matanya terpejam, berharap mimpi buruk itu tidak mampir kembali, setidaknya untuk malam ini. Tinggal menghitung hari, Alan akan menginjak usia 17 tahun. Ia akan segera menjadi pria dewasa yang memiliki KTP. Di usianya yang tergolong muda itu, Alan bisa mengendarai motor dan mobil sehingga ia juga berniat langsung membuat SIM untuk keduanya. "Traktiran dong." "Belum juga ulang tahun, nanti," balas Alan terkekeh. Tak seperti Alan yang mudah bergaul dan punya banyak teman, Enrico justru sering menyendiri. Ia kerap dianggap aneh, freak, kata beberapa orang. En sering terlihat bicara sendiri dan melakukan hal-hal aneh di mata orang awam. Dari sejak kecil saat malam datang, ia tidak pernah keluar rumah seperti Alan. Sore itu sepulang sekolah, Alan menghampiri En yang sudah menunggu di gerbang. "Hari ini ada yang gangguin kamu gak?" tanya Alan sambil menyerahkan helm. Enrico menggeleng pelan. Mereka memang selalu pulang bersama. Alan naik motor dan En duduk tenang di belakangnya. En tidak pernah mengadukan perundungan yang ia alami, karena Alan akan selalu membalas dengan tangan. Bagi Alan, ia dan En hanya punya satu sama lain.
Tak banyak percakapan mereka di atas motor hingga akhirnya mereka tiba di rumah nenek. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab nenek yang berada di kursi goyang sambil menonton televisi. Sekolah mereka memakai sistem full day, berangkat pagi dan pulang hampir petang. Sisa waktu biasanya mereka habiskan bermain video game, lalu mengerjakan tugas. Kadang Alan keluar rumah untuk nongkrong, sementara Anne lebih memilih diam di rumah. Malam ini Alan memiliki janji dengan teman-temannya. Sehabis maghrib ia pergi keluar untuk nongkrong di warung kopi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. "Nek, aku keluar dulu sebentar ya. Jangan pulang malam-malam." "Iya, Nek." Ia keluar dan berjalan kaki menuju tempat yang dijanjikan. Alan berjalan kaki ke warung kopi langganannya tak jauh dari rumah, tapi baru beberapa langkah ia mendengar ada suara yang memanggilnya samar. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Jalanan memang ramai, tapi tidak satupun wajah yang dikenalinya. Mungkin Alan yang lain, pikirnya lalu melanjutkan langkah. Sesampainya di warkop, ia disambut oleh teman-temannya. "Muka lu pucat, Al. Sakit lu?" "Kagak, ini mah nanti juga biasa lagi." Al duduk sambil memesan teh manis hangat. Obrolan malam itu mengalir seperti biasanya, berkutat di seputar dunia sepak bola, game, cewek, dan candaan saling ledek. Tapi Alan tidak seperti biasanya. Ia lebih banyak diam dan hampir tidak pernah ikut berbicara. Sesekali ia memegang kepalanya yang terasa semakin pusing. "Gue pulang dulu deh, kayaknya gue sakit nih." Di perjalanan pulang, bisikan-bisikan aneh kembali terdengar. Ia mencoba cuek. Langkahnya cepat menuju rumah. Begitu sampai, ia langsung masuk kamar dan menjatuhkan diri di kasur. "Tumben udah pulang jam segini. Sakit nih kayaknya." Mendengar jawaban Al, Anne segera mematikan konsol permainan dan berjalan memadamkan lampu. Setelah itu ia merebahkan diri di tempat tidurnya yang berada di sebelah kasur Al. Jarak tempat tidur mereka hanya terpisah oleh sebuah lemari kecil berbentuk kotak. "Udah mainnya. Udah malam waktunya tidur." Malam makin larut. Al mulai berkeringat. Ia meracau tak jelas akibat mimpi buruk. Anne terbangun dari tidurnya dan berusaha untuk membangunkan Al. Ia menggoyangkan tubuh kakaknya hingga terbangun. Malam yang semakin larut, Alan mulai tampak gelisah dalam tidurnya. Keringat membasahi tubuhnya, napasnya memburu. Bibirnya terus merasa tak jelas, seolah sedang dihantui sesuatu dalam mimpi. Enrico terbangun karena suara lirik kakaknya yang terus menggumam. Ia duduk di ranjang, menatap alat yang tampak tersiksa dalam tidurnya. Al, bangun Al," panggil Anne pelan sambil menggoyangkan tubuh kakaknya. Alan justru makin gelisah, tangannya mencengkram selimut seperti sedang melawan sesuatu. Anne mulai panik, ia menggoyangkan Alan lebih kuat. "Al, bangun!" Akhirnya Alan membuka mata dengan napas terengah-engah. Matanya liar menatap sekeliling kamar yang temaram, seolah belum sepenuhnya sadar bahwa ia sudah terbangun dari mimpi. Mimpi buruk. Alan berusaha mengatur napasnya yang tergopoh-gopoh bak dikejar hantu. "Ambil wudhu sana, setan itu." Setan mulu. Gak ada yang namanya setan di dunia ini, Anne." Anne menunduk. Ia tidak berani menatap Al yang terlihat marah. Menyadari kesedihan di raut wajah adiknya, Al beranjak dan duduk di samping Anne. Ia memeluk adiknya. Sorry, gak bermaksud ngebentak kamu, Anne." "Enggak apa-apa." Merasa bersalah telah membentak adiknya, Alan beranjak dari kasur Anne dan segera menuju kamar mandi. Ia mengambil air wudhu dan kembali tidur. Alan meriang, tubuhnya menggigil hebat. Suhu tubuhnya mencapai 40 derajat Celcius. Ia sudah bolak-balik ke dokter, cek darah, bahkan menjalani tes kultur darah. Hasilnya semua normal, tidak ada infeksi bakteri, tidak ada tanda-tanda penyakit berat. Namun Alan justru semakin lemah. Sesekali kejang dan terus diteror mimpi-mimpi buruk.
Besok adalah ulang tahunnya yang ke-17. Tapi hari ini Alan hanya bisa terbaring di kasur. Matanya sayu menatap langit-langit. Enrico berdiri di sisi ranjang yang membawa kantong plastik dan meletakkannya di atas meja. Kak, sekali aja izinin aku nolongin kakak. Mau ngapain emangnya? Ini bukan penyakit medis, ini gangguan setan. Alan terdiam. Ia terlalu lelah untuk membantah dan berdebat panjang kali ini. Pada akhirnya ia membiarkan Anne melakukan apapun yang ingin ia lakukan. Enrico mengeluarkan daun kelor, bawang putih lanang, 3 butir telur kampung, dan sirih merah dari dalam kantong itu. Kita tunggu maghrib. Di waktu itu setan keluar dari rumah-rumah mereka. Anne mengambil spidol hitam dan menuliskan sebuah tulisan aksara Jawa pada kulit telur itu. Sementara daun kelor dan bawang putih dibiarkan begitu saja di atas nampan yang ia sediakan. Sejak kapan Anne bisa menulis Ono Coroko? Menjelang petang, Anne duduk bersila di lantai. Mulutnya berkomat-kamit membaca sesuatu yang Alan tidak mengerti. Setelah azan maghrib berkumandang, tubuh Alan mendadak panas membara. Ia menjerit, menggeliat kesakitan, keringat membanjiri tubuhnya. Rasanya seperti dibakar dari dalam. Keringat bercucuran membasahi kasur. Anne bergeming lalu melakukan gerakan seperti menarik sesuatu dari tubuh Alan, lalu memindahkannya ke dalam telur yang ditulisi mantra tadi. Proses itu berlangsung sekitar 7 menit. Setelah itu Anne memberikan Al segelas air putih yang bercampur dengan sirih merah guna menurunkan panas demamnya. Minum ini. Alan menengguknya perlahan. Setelah itu Anne berjalan keluar membawa telur beraksara Jawa keluar dari kamar. Kira-kira 10 menit berselang Anne kembali ke kamar. Ia menatap Al yang tampaknya sudah membaik. Dunia jin dan setan gak jauh beda sama manusia, Kak. Mereka punya kehidupan sendiri. Mereka tinggal di pohon, bebatuan, dan di mana saja. Bisa aja tanpa sadar kakak mengganggu mereka. Makanya mereka marah dan menyerang. Yang aku lakuin tadi itu cuma mindahin mereka ke telur, terus aku kubur di luar biar gak balik lagi. Sebenarnya secara nalar Alan tidak ingin menerima ucapan Enrico, tapi mengingat bahwa pengobatan tersebut sukses, Alan setidaknya menjadi percaya bahwa ada alam lain yang bersinggungan dengan alam mereka. Ya, Alan percaya akan adanya eksistensi makhluk halus. Setelah pengobatan yang dilakukan Enrico, Alan benar-benar sembuh total. Malam ini nampaknya ia dapat tidur nyenyak. Namun kenyataannya ketika gelap semakin menyatu dengan malam, Alan tetap tidak bisa tidur hingga pada satu titik. Ia memutuskan untuk menonton televisi di ruang tengah. Barangkali suara latar bisa menenangkan pikirannya yang masih dihantui mimpi buruk. Sesampainya di ruang tengah, ia mendapati televisi sudah menyala, menampilkan saluran kosong. Hanya ada semut-semut digital yang mengisi layar. Ia menatap kursi goyang milik nenek yang bergoyang di depan televisi. Nek, ketiduran? Tak ada jawaban. Ia melangkah pelan mendekati kursi. Nek? Alan berpikir mungkin nenek ketiduran di kursi goyangnya, tapi saat ia sudah cukup dekat, Alan melihat tangan kurus bertengger di pegangan kursi. Ia berdiri tepat di sampingnya lalu menoleh. Nek? Matanya terbelalak mendapati seorang wanita tua. Tetapi bukan neneknya. Wanita tua itu sedang menatap ke arah televisi dengan pandangan kosong. Siapa? Alan memicingkan mata. Wanita itu perlahan menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar. Matanya yang hitam pekat menambah kesan ngeri terhadap penampilannya. Alan hendak kabur, tetapi nenek itu melompat dan mencekik lehernya. Alan berusaha melepaskan diri, tapi cekikan itu terlalu kuat. Alan! Alan tersentak bangun, napasnya memburu. Ia duduk dengan tubuh basah oleh keringat. Ternyata kejadian tadi hanyalah sebuah mimpi buruk. Ambil wudhu sana. Lagi-lagi mimpi buruk ya.
Alan menuju kamar mandi dan mengambil air wudhu untuk menenangkan diri. Setelah itu ia keluar kamar karena merasa haus, tapi langkahnya terhenti di ruang tengah. Pemuda itu mendapati televisi yang tengah menyala dan menampilkan sebuah acara berita. Ia merasa sangat dejavu, tetapi setidaknya kali ini bukan saluran kosong. Nek. Kursi goyang milik nenek bergoyang seolah-olah memang ada orang yang bersandar di sana. Dengan ragu Alan berjalan menghampiri kursi itu. Nenek. Alan menatap sebuah tangan bertengger di atas pegangan kursi persis yang ia lihat di mimpinya. Ia menengguk ludah tetapi masih memberanikan diri untuk terus melanjutkan langkahnya hingga pemuda itu berdiri tepat di samping kursi. Ditatapnya nenek yang sedang tertidur. Merasa lega karena itu adalah neneknya, Alan menghela napas sambil mengusap dada. Namun suara dari belakang mengejutkannya. Kenapa, Al? Alan sontak menoleh ke belakang, tepat ke arah pintu kamar nenek yang terbuka. Nenek keluar dari kamar menatap Alan dengan heran karena merasa dipanggil. Refleks Alan kembali menoleh ke kursi, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Sosok yang tadinya duduk di sana kini lenyap di telan bumi. Jangan lupa matikan TV-nya kalau sudah selesai nonton, kata nenek lalu kembali masuk ke kamar seolah tak terjadi apa-apa. Alan terdiam 1000 bahasa menatap neneknya yang masuk lagi ke kamar. Ia mematikan televisi, lalu melangkah cepat ke kamarnya. Tanpa sepatah kata, ia merebahkan diri dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Matanya tertutup, namun jantungnya masih berpacu dengan cepat. Terus siapa yang tadi? Semenjak ulang tahunnya yang ke-17, Alan sering mendengar bisikan-bisikan dan juga tak jarang melihat penampakan. Ia mulai bertanya-tanya apakah ini yang selalu dilihat oleh Enrico, atau murni hanya sebatas halusinasinya saja. Rasanya Al ingin bertanya, tetapi ia gengsi untuk menyinggung hal tersebut. Semenjak itu pula Alan jarang berkumpul dengan teman-temannya, terutama di malam hari. Banyak hal yang berubah dari sikapnya. Tentu saja Enrico menyadari perubahan kakaknya, tetapi ia juga tidak ingin menyinggung masalah apa yang sedang dialami oleh Alan. Enrico hanya menunggu waktu yang tepat, menunggu Alan siap untuk bercerita perihal masalahnya. Enrico yang sedang asik bermain game menoleh ke arah Alan. Apa selama ini yang kamu lihat itu menyeramkan? Enrico paham kemana arah pembicaraan ini. Ia juga bukan anak yang bodoh. Jika Al bertanya tentang hal yang tidak pernah ia tanyakan, berarti ada satu hal yang mengganggunya, dan itu pasti berkaitan dengan apa yang ia tanyakan. Gak melulu. Ia mematikan konsol permainannya dan duduk bersandar pada dinding kamar. Mereka ada yang serem, ada juga yang biasa aja. Bahkan ada juga yang baik sama kayak manusia aja. Mereka beragam. Dulu waktu kecil kamu selalu takut, tapi sekarang kamu udah gak pernah kelihatan begitu. Kamu udah dewasa ternyata. Biasa karena terbiasa. Bukannya udah gak takut, tapi yang aku pelajari adalah mereka memakan rasa takut manusia dan menjadikan itu sebagai kekuatan. Makanya aku bersikap biasa aja, meskipun terkadang masih suka takut juga sih. Tumben ngomongin beginian. Kenapa, Kak? Enggak apa-apa, cuma penasaran. Tolong matiin lampu, En. Beberapa jam berlalu setelah Alan memejamkan mata. Kini waktu hampir berada di titik yang paling kelam, yaitu tengah malam. Tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya karena mendengar bisikan-bisikan yang sangat mengganggu. Alan terduduk dan melihat siluet seorang gadis di depan jendela kamar. Gadis itu tampak sedang memperhatikan Enrico yang terlihat gelisah dalam tidurnya. Alan refleks berlari menyalakan lampu. Ia menatap En yang tampaknya sedang mimpi buruk. Sosok siluet gadis itu menghilang bertatapan ketika cahaya menerangi kamar. Al berusaha mencari, tetapi sosok itu benar-benar menghilang. Ia kembali fokus untuk membangunkan adiknya. Enrico, bangun Enrico.
Anne terbangun dengan napas terengah-engah. Al mengambilkannya segelas air. "Minum dulu nih." Anne mengambil gelas itu dan meminumnya lalu berusaha mengatur napas. "Kamu mimpi apa, Anne?" Ini pertama kalinya Alan bertanya perihal mimpi adiknya. Biasanya pria itu hanya sekedar bertanya mimpi buruk. "Mimpi ini, Ibu. Entah, aku merasa kayaknya Ibu berusaha buat ngasih satu pesan tapi nggak jelas." "Pesan?" Wajahnya terlihat getir. Sejenak Al menghela napas, kemudian ditatapnya Enrico dalam-dalam. "Kamu pasti mikir aku ini gila. Sehabis sakit waktu itu aku sering lihat penampakan, entah itu halusinasi atau emang itu mereka yang biasa kamu lihat. Dan barusan aku lihat sosok cewek lagi berdiri di dekat kamu, persis di samping jendela." "Sosok cewek?" "Gak tahu, yang jelas waktu dia ngeliatin kamu kelihatan lagi ngalamin mimpi buruk." "Kayak apa sosoknya?" "Ibu." "Kamu percaya sama apa yang aku bilang?" "Ya, aku percaya, Kak, aku percaya." Alahnya dia menatap netra adiknya. Beberapa saat tak ada kata di antara mereka, hingga Al memecah kebisuan. "Terlalu gelap, aku gak bisa mastiin." Anne menghela nafas sambil membanting tubuhnya ke kasur. "Apa yang kakak lihat itu nyata. Banyak kejadian di mana seseorang menjadi indigo karena satu insiden. Salah satunya karena pernah dirasuki." "Serius?" Anne hanya mengangguk merespon pertanyaan Al. "Tapi aku punya firasat ada sesuatu di balik ini semua. Tentang mimpi buruk yang menghantui aku selama bertahun-tahun. Dan tentang penglihatan kakak yang gak sengaja aktif di usia yang baru saja matang. Dan lagi aku juga berpikir bahwa ini adalah skenario. Ya, ada sebuah skenario yang membuat kakak pada akhirnya jadi kayak aku." "Skenario?" Al melipat kedua tangan dan meletakkan di depan perutnya yang datar. "Sesuatu yang membuat kakak bisa melihat dia. Ya, dia yang selalu membawa pesan kelabu lewat mimpi-mimpiku." Aku jadi ngerasa kalau ini semua saling terhubung. Seakan alam mengisyaratkan bahwa kita harus memecahkan pesan itu. Entahlah, mungkin aku masih sakit. Nanti kalau udah sembuh juga gak akan ngeliat yang beginian lagi." Al merebahkan dirinya. Ia menarik selimut dan memutar tubuhnya membelakangi Anne. Enrico hanya mampu melihat punggung kakaknya yang sedang berusaha untuk tidur, lalu mengikuti jejak Al untuk kembali ke alam mimpi. Memang bulan-bulan ini sudah memasuki musim pancaroba, di mana cuaca hari-hari belakangan sangatlah ekstrim. Sudah beberapa hari ini hujan terus mengguyur bumi, tak jarang angin dan petir meluluh lantahkan beberapa pepohonan di kota. Gelegar petir membangunkan Alan dari tidurnya. Ia menatap seorang gadis sedang berdiri di depan jendela sebelahnya. Gadis itu tampak sedang menatapnya. Sosok itu merupakan sosok yang sebelumnya muncul di dekat Anne. Kali ini ia berdiri tepat di sebelah Al dengan wajah yang lebih jelas, membuat Al bergidik ngeri dan sontak berguling hingga jatuh di antara tempat tidurnya dengan Anne. Al tak berani menatapnya. Ia hanya terdiam dengan tubuh gemetar. "Ikutlah denganku." Suara jendela yang terbuka dan tampias air hujan yang masuk karena angin kencang membuat Enrico terbangun dari tidurnya. Gelegar petir terdengar nyaring membuat Anne menutup telinganya sambil menatap ke arah jendela yang berada di samping tempat tidur Alan. Keningnya mengkerut. "Al." Ia menatap Alan yang sedang berdiri di depan jendela. Tubuhnya basah akibat terpaan hujan angin yang beringas. "Ngapain, Al?" Alan tiba-tiba memanjat jendela dan melompat keluar tak menghiraukan Enrico. "Alan!" Anne segera beranjak dari tidurnya. Ia berlari menuju jendela dan mendapati Alan yang berlari begitu saja entah kemana. "Tidak, tidak. Kalian tidak boleh mengambil keluargaku lagi. Alan satu-satunya saudara yang aku punya." Anne segera melompat keluar dan mengejar Alan. "Alan!" Enrico terus meneriaki nama kakaknya, tetapi Alan tak sedikit pun menoleh seakan ia tak mendengar panggilan Anne dan terus berlari. "Sleepwalking," pikir Anne sambil mengerutkan dahinya, tapi rasanya tak beres jika itu hanya sebuah gejala sleepwalking biasa. Alan jelas-jelas berlari dengan kecepatan yang tak wajar.
Sebelumnya ia juga membuka jendela yang terkunci dan melompat keluar. Kini jaraknya semakin jauh dengan Alan. Seolah kakaknya berlari kencang tanpa kenal stamina. Anne terjatuh di aspal jalan dengan napas terengah-engah. Sebuah mobil taksi berhenti di belakangnya. Sopirnya keluar dan berlari untuk menolong Anne yang tergeletak di depannya. "Pak, di depan ada orang yang sedang berlari. Tolong bawa saya dan kejar dia." Enrico memohon pada sopir itu sambil memegangi dadanya yang sesak. Akhirnya sopir taksi itu membawa Enrico bersamanya. Sepanjang jalan mereka melaju dengan kecepatan yang lumayan kencang, tapi jejak Al sama sekali tidak terlihat. Orang itu berlari terlalu brutal. Mungkin jika ini adalah sebuah perlombaan internasional, Alan akan menjadi juara dunianya. Hingga jalan yang Anne lewati membawanya pada perasaan nostalgia. Ia berada di jalan menuju rumah lamanya di pinggir hutan cagar alam yang lebat dengan nuansa hutan hujan tropis. Enrico dapat menerka-nerka kemana perginya Alan. "Berhenti, Pak!" seru Enrico sehingga Pak sopir memberhentikan mobilnya secara mendadak. Anne keluar mobil dan berlari mengikuti jalan setapak yang menghubungkan dengan rumah lamanya. "Woi bocah, tunggu!" teriak Pak sopir. Benar saja, Enrico melihat Al yang sedang berlari, tetapi kecepatannya berkurang. Ia langsung mengikuti kakaknya masuk ke dalam hutan. Mereka saling kejar-kejaran di hutan hingga melewati jembatan merah yang pernah membuat Enrico kerap merasa ketakutan ketika masih kecil. Alan berhenti di depan sumur tua, tempat kegemaran Anne bersembunyi ketika mereka bermain petak umpet dulu. "Alan, berhenti!" Anne berteriak sekeras mungkin memanggil Alan. Alan menoleh ke arah Enrico sesaat sebelum ia melompat ke sumur tua itu. Sementara Enrico terbelalak mendapati bola mata kakaknya berwarna putih total. Alan kesurupan. Enrico memegang pinggir sumur yang terbuat dari batu itu dan langsung menoleh ke dalamnya. "Alan!" Ia berteriak ke dalam sumur, tapi hanya pantulan suaranya saja yang kembali. "Brengsek!" Enrico masuk ke dalam sumur dengan hati-hati. Karena ukurannya yang sempit, Anne menggunakan tangga dan kakinya menempel di dinding sumur untuk bergerak turun secara perlahan. Sesampainya di dasar sumur, ia melihat sebuah terowongan. Sepertinya Alan bergerak ke sana. Enrico berjalan masuk ke dalam terowongan tersebut. Ia menyusuri terowongan hingga menemukan sebuah ruangan dengan pintu terbuka. Alan pasti di sana, pikir Anne dan segera menyusulnya. Benar saja, Al ada di dalam ruangan itu, berdiri di tengah ruangan, berdiri membelakangi Anne. Menyadari Enrico berada di belakangnya, Al menunjuk sebuah berangkas besi. Kemudian ia terjatuh tak sadarkan diri. Hal pertama yang Enrico lakukan adalah berlari ke arah kakaknya yang terkapar di tanah. Dari tangan Alan berguling sebuah senter kecil. Setelah memastikan detak jantung kakaknya, Anne berusaha membangunkan Alan. Ia juga mengambil senter kecil yang terlepas dari tangan Alan. Karena Al tak kunjung bangun, Anne menstarter ruangan itu dan hal pertama yang ia sorot adalah berangkas besi yang sempat ditunjuk Alan sebelum ia tak sadarkan diri. Di hadapannya berdiri sebuah berangkas tua yang terbuat dari besi. Benda itu penuh dengan huruf aksara Jawa kuno. Ia berjalan ke lemari itu dan menyentuhnya. Berangkas itu memiliki 3 digit sandi. Anne memejamkan matanya berusaha merasakan tekstur dari lemari itu. Sekelibat visualisasi terlintas di benak Anne. Mira, ibunya, pernah datang ke tempat itu. Ia tampak tergesa-gesa dan meletakkan sesuatu di dalam sana. Mira mengunci berangkas tersebut dan langsung pergi begitu saja. Dalam gerakan lambat, visualisasi tersebut berfokus pada angka-angka yang menjadi sandinya. 184, ucap Anne sambil membuka matanya kembali. Ia mencoba membuka berangkas itu dan bingo, berangkas tersebut berhasil terbuka. Tak ada yang terlihat berharga di sana, hanya sebuah buku tua yang terlihat usang. Anne mengambil buku itu dan meniup debu yang menutupi sampulnya. Jurnal Sagara. Ini pasti catatan ibu. Ia berjalan ke sebuah meja dan mulai membuka buku tersebut. Ada sebuah foto menarik di dalam buku itu. Foto Mira, Alan, Enrico, dan seorang pria asing yang bukan ayah mereka.
Siapa pria ini? Batin Anne sambil menatap wajahnya yang terlihat mirip dengan Alan. Anne. Alan terbangun dan menatap seluruh ruangan aneh yang terlihat gelap ini. Di mana ini? Banyak hal yang terjadi, intinya kita jauh dari rumah nenek. Alan berjalan menghampiri Anne yang sedang berdiri sambil membaca sebuah buku tua. Ruangan gelap itu hanya diterangi oleh sebuah senter kecil. Buku apaan tuh? Al masih tampak mencerna semua hal aneh ini. Ia berada di tempat yang entah di mana. Dan Anne yang sedang fokus membaca, mungkin ia pikir ini salah satu mimpinya. Namun itu semua sirna ketika ia mencubit dirinya sendiri dan merasakan sakit. Ini jurnal ibu, Al. Alan agak menggeser tubuh Anne sehingga ia juga mendapatkan vision untuk membaca jurnal tersebut. Jika kalian menemukan jurnal ini, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kalian memiliki pilihan untuk memilih jalan hidup kalian sendiri, menjalankan hidup normal, atau membantu ayah kalian untuk memburu. Al dan Anne saling beradu tatap. Memburu? Ayah seorang pemburu? Pemburu musang. Anne membalasnya dengan mengangkat bahu sambil menggelengkan kepala. Alan dan Enrico lanjut membaca jurnal yang terasa semakin berat tiap kalimatnya. Arif Herlambang bukanlah ayah kandung kalian, dan nama belakang kalian yang kalian ketahui adalah palsu. Hah? Ayah tiri? Nama palsu? Enrico hanya diam tanpa komentar, matanya tetap terpaku pada tulisan berikutnya. Alan Sagara dan Enrico Sagara itulah nama kalian. Putra dari Rudi Sagara dan Mirna Sagara. Kalian adalah keturunan murni keluarga Sagara. Jika kalian ingin hidup dengan normal, maka kunci kembali rapat-rapat buku ini di dalam berangkas yang kalian berhasil buka. Tapi jika kalian ingin mengetahui kebenaran lebih jauh, kalian tidak akan pernah bisa untuk hidup seperti orang normal lagi. Tidak ada jalan kembali. Mengetahui apa? Alan tampak kesal dengan semua teka-teki ini. Ia merebut jurnal itu dan dengan geram menaruhnya kembali ke dalam berangkas. Kalau kamu mau hidup normal, jalan kita berbeda. Aku mau cari tahu kebenaran di balik kematian ibu. Al menarik kerah baju Anne dan membanting adiknya ke dinding. Kamu gila, Anne? Apa kamu tahu ini di mana? Aku bangun tidur dan melihat sosok cewek berwajah pucat. Setelah itu aku gak inget apa-apa dan berakhir di tempat ini. Ini semua gila, apapun yang tertulis di buku ini. Ini terlalu berbahaya, Enrico. Malam itu aku ngelihat manusia berkepala kambing. Kamu itu beruntung, karena gak bisa ngelihat mereka dan gak pernah takut akan kehadiran mereka. Makanya kamu bisa tidur nyenyak tiap malam. Tapi aku enggak. Aku enggak pernah bisa tidur nyenyak dengan semua yang ngikutin aku, Alan. Alan melepaskan cengkeramannya dari kerah baju Anne. Ia baru saja mengalami hal gila selama beberapa hari, dan itu yang Enrico alami semenjak ia lahir. Di satu sisi Alan mencoba memahami keresahan Enrico. Kamu percaya kalau orang tua kita mati karena serangan hewan buas? Bahkan kita nggak pernah melihat jasad ibu, Al. Kamu mau hidup normal seolah nggak mau tahu kebenaran yang terjadi, ha? Aku malu hidup kayak itu. Silahkan jadi diri kamu sendiri, dan biarkan aku jadi diri aku sendiri. Tiba-tiba saja Alan membungkam mulut Anne dengan satu gerakan cepat. Enrico kaget dan memberontak, tapi Alan langsung menaruh telunjuknya di bibir. Diam, ada seseorang di sini selain kita. Enrico mengangguk sambil mematikan cahaya senternya. Perlahan Alan melepaskan tangannya dari mulut Anne. Mereka mencari tempat yang dapat dijadikan tempat sembunyi. Pemilik suara langkah kaki itu masuk ke dalam ruangan tempat Al dan Anne berada. Ia menatap berangkas yang terbuka lalu menyeringai. Aku tahu kalian di sini. Nenek. Batin Al mendengar suara itu. Ya, suara itu adalah suara dari nenek mereka. Apa yang dilakukan nenek malam-malam begini di sini? Dari tempatnya bersembunyi, menatap Al sambil menggeleng seolah berkata,
Itu bukan nenek. Ia beranjak keluar dari tempat persembunyiannya. Hal itu membuat Anne menggaruk kepala sambil menggigit bibir atas. Alan, di mana jurnal itu, Alan? Nenek tampak aneh, matanya berwarna hitam pekat. Menyadari itu Alan berbohong. Dibawa pergi sama dia. Dia mau nemuin kebenaran tentang kematian ibu. Sementara aku mau hidup normal, jadi aku gak mau ikut-ikutan. Lantas, kenapa aku bersembunyi? Lari, Al! Anne keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari menabrak sosok nenek hingga terjatuh. Lari, dia bukan nenek! Alan berlari mengejar Enrico yang sudah terlebih dahulu kabur sehabis menabrak sosok tersebut. Anne terus berlari membawa jurnal di tangan kirinya dan senter di tangan kanannya. Sebuah pintu terlihat di ujung jalan. Anne mendobrak pintu itu bersamaan dengan Al sehingga membuat pintu itu hancur. Mereka terjatuh bersama. Sebuah tangga terpampang di hadapan mereka. Anne mengantongi senter dan menyelipkan jurnal di sela-sela celananya, sehingga membuat perutnya nampak menggelembung. Tanpa basa-basi mereka bangkit dan memanjat tangga itu dengan cepat. Mereka berada di sisi yang berbeda dengan jalur masuk mereka. Kini Al dan Anne berada di sumur yang berada di belakang rumah mereka dahulu. Baru saja ingin beristirahat sejenak, tetapi mereka dikejutkan dengan sosok nenek yang tiba-tiba terpental keluar dari dalam sumur dan kini berdiri tak jauh di depan mereka. Lari, Anne! Mereka berusaha keluar dari hutan ke arah jalan raya berharap menemukan kendaraan yang mau mengangkut mereka. Namun sosok itu mengejar dengan langkah yang lebih cepat. Anne tersandung akar sehingga membuatnya terjatuh. Enrico! Al yang berada di depan sontak berhenti dan kembali untuk menolong Anne. Jurnal milik Mira terpental dan terbuka, memperlihatkan sebuah halaman dengan gambar yang diprint dari internet beserta penjelasannya yang sebagian ditulis dengan tulisan tangan. Takau, itulah isi kertas yang terpampang di jurnal tersebut. Ketika sosok nenek hampir sampai, tiba-tiba sosok gadis berwajah pucat muncul di depan Anne dan menerjang nenek. Gadis itu kan? Al ingat betul gadis itu adalah yang ia lihat sebelumnya, gadis yang membawa raganya ke tempat itu untuk mengambil jurnal Sagara. Ini kesempatan, Anne. Al hendak berlari, tapi ia menatap Anne yang sedang sibuk membaca. Anne, ayo! Takau, hantu yang biasa ditemui di hutan Kalimantan Selatan. Ia bisa berubah-ubah bentuk. Yang paling sering ia gunakan adalah sosok kucing hitam, karena mudah untuk menyusup ke area perkampungan manusia. Takau juga bisa berubah menjadi wujud manusia karena memiliki wujud fisik. Takau dapat dibunuh dengan senjata manusia. Caranya adalah menghancurkan jantungnya. Kau ingin membunuh makhluk itu? Tanya Al yang hampir kehabisan akal sehatnya, dibalas anggukan kepala oleh Anne. Aku adalah pemburu mulai saat ini dan aku mulai paham apa yang aku buru. Anne berdiri dan menatap sosok Takau yang menyerupai nenek mereka. Hantu jahat itu sedang bertarung dengan sosok hantu gadis berwajah pucat. Sepertinya gadis itu melindungi Al dan Anne. Anne mencari-cari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengalahkan Takau. Ia menemukan sebuah ranting pohon yang cukup tebal, lalu mematahkan ujungnya agak menyorong, sehingga kini ranting itu memiliki ujung lancip. Pergilah, aku akan mengurus ini dan mencari tahu kebenaran tentang kematian ibu. Hiduplah dengan damai, semoga bahagia. Enrico berlari ke arah Takau yang sedang disibukkan oleh hantu gadis itu. Menyadari Anne yang berlari ke arahnya sambil membawa kayu runcing, Takau menatapnya dan mengabaikan hantu gadis berwajah pucat. Apa kau tega membunuh nenekmu sendiri? Ucapnya dengan nada memelas, seolah-olah itu adalah ucapan yang tulus. Sesaat Anne ragu dan memperlambat kecepatannya, tetapi ia menepis pikiran-pikiran itu, lalu berlari kembali dengan sekuat tenaga. Nenekku tidak bisa melompat keluar dari dasar sumur. Terimalah kematianmu, iblis jahanam. Anne menusuk dada kiri sosok berbentuk neneknya tanpa ragu. Setelah menusuk makhluk itu, Enrico mulai merasa lemas. Ia menghela napas sambil berlutut di tanah. Kakinya gemetar. Ia menarik napas melalui hidung dan membuangnya dari mulut.
Setidaknya ia merasa lega setelah menusuk dada kiri makhluk tersebut. Semua sudah berakhir malam ini. Enrico mengatur napas. Enrico! Teriakan Alan membuat Enrico tersadar dari lamunannya. Darah berceceran di tanah. Tubuh En terlempar tak terlalu jauh dari posisinya, sementara Al memegangi lengan kirinya yang berdarah karena tertusuk kayu runcing. Kau pikir jantungku ada di mana, manusia? Tako berjalan dan mengganti sosoknya dengan sosok pria dewasa. Jangan samakan aku dengan kalian, manusia rendah. Luka di dada Tako menghilang, kulitnya beregenerasi dan kembali seperti semula. Alan! Teriak Enrico ketika menatap Alan. Kakaknya itu baru saja menyelamatkan hidupnya. Aku tidak akan pergi kemana-mana tanpamu, brother. Alan tersenyum menatap Enrico. Tako kembali melesat untuk menyerang Alan. Enrico tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan Alan dari terkaman Tako. Ia hanya mampu melihat semuanya dalam tayangan lambat. Tidak, jangan Alan! Jangan ambil Alan! Suara tembakan dan bau mesium menghiasi hutan tempat mereka berpijak. Sopir taksi yang mengantar En datang membawa pistol dan menembak Tako. Tako memang belum mati akibat tembakan itu, tapi ia merasakan sakit. Ya ampun, 2 kali aku menyelamatkan kalian. Apa itu belum cukup? Lari ke mobil sebelum anak Simba datang. Bunyikan klakson 3 kali jika kalian sudah masuk ke dalam mobil. Anak Simba? Enrico memejingkan matanya lalu menatap halaman sebelah dari catatan Tako. Matanya terbelalak mendapati ucapan sopir taksi itu berada di halaman jurnal milik Mira. Anak Simba merupakan anak asuhan hantu Tako.